Kalau gue sih terinspirasi dari klub bola lah ya. Ya, ini ada jadi kita ngomongin Coach Justin Bukan karena tempel-tempelan gitu. Karena beberapa di aturan sepak bola yang bikin klub yang gue cintai itu tidak maju ke Liga Eropa waktu itu karena duitnya kelebihan untuk tarung. Oke, jadi duitnya kelebihan dari pemasukannya. Jadi nggak make sense berturut-turut, nih. Nggak make sense gitu kan. Financial fair play. That's the key. Ya. Ya, tadi lo bilang presiden. Saat ini PSI nggak bisa nge-push presiden untuk ngasih. Kalau ini mungkin nggak, gue merawikan apa yang disampaikan oleh Tony Giring dan Dea ya, Bro Tony, Bro Giring, Sis Dea. Ya. Belum terbiasa ya. Agak susah. Iya. Jadi biasanya Anda ini ukhti akhi sih. enggak lah. Maksud gue biasa manggil Bang dan Mbak aja. Yeah. Nah jadinya kalau seandainya masukan sih pastilah, ya kan. Tapi kita sadar karena Anda tidak di DPR jadi. Gue tahu sih ada dua mata pisau ketika orang berharap itu apa ya digarap oleh PSI. Yang satu ngeledek, yang satu benar-benar ngarep. Oke. Iya kan? Iya. Yang ngeledek ini bisa jadi nggak akan milih kita walaupun kita kerjain. Iya, betul. Tapi gini loh, bagi gua ya, kalau ini dikerjain PSI minimal ya enak. Enak gimana? Ya enak untuk orang-orang yang bercita-cita di politik. Eksperimen-eksperimen PSI ini kan, lu bayangin aja. Orang kan bingung ngeliat dana reses dibalikin gitu kan. Di Jakarta ya. Itu kan bagi orang-orang yang pengen berpolitik, wah ini lucu juga nih. Resesnya di abnormal. Resesnya di abnormal gitu-gitu. Ya tapi ya anyway kita tahu kita masih banyak pekerjaan. Tapi udah ada prototipe. Prototipenya sudah ketemu nih. Jadi harus rajin terus untuk diiterasi Pak. Kalau bahasanya orang-orang. Oke. Terkait dengan patronase tadi juga itu berkonsekuensi kepada pembiayaan politik, Dok. Ya. Jadi lu setuju. Kalau nggak punya patron yang kuat, lu nggak mungkin punya akses macam-macam untuk resource, perebutan resource. Ya, menurut lu di Indonesia hari ini gimana sih ini udah ideal belum sih pendanaan politik kita? Iya, kalau gue bilang sih jauh dari ideal, Pak. Jauh sekali gitu. Ketika lo bisa ngelihat orang-orang yang mohon maaf punya resource besar mengendalikan pemilihan dalam artian dia bisa spending a lot, spending banyak gitu. Ya sementara mungkin gua nggak bilang semuanya ya. Bagi sebagian yang ini gua nggak bilang semuanya ya. Itu spending, yang ini pending. Iya. Kalau yang ini pending mulu. Gua tunggu ya Pak. Apa saja gua di bagian yang tunggu ya Pak. Nanti ya Pak. Nanti kalau saya terpilih itu. Ya tunggu ya Pak. Bapak sabar aja dulu. Jadi kan ada ketimpangan resource. Antara spending dan pending. Iya, spending dan pending, ada yang tinggi ada yang tidak gitu. Aimnya sama-sama pengen terpilih, sama-sama pengen menang gitu. Betul. Nah sekarang kan kalau kita lihat aturan yang ada itu sudah mencoba menemukan langkah untuk bikin pertarungan ini fair play, ya adil. Iya dalam berkali-kali gue bilang dalam media KPU juga udah coba take over. Isu saksi yang dibiayai negara sudah mulai dibangkitkan, ya kan. Biaya suara per parpol yang hari ini cuma 1.000 padahal harusnya 16.000 yang dihitung KPK sama beberapa lembaga lain. LIPI sama KPK. LIPI dan KPK ngitung kan itu udah mulai rise. Nah feeling gua Bung Ari, kalau seandainya ini banyak yang ngomongin, banyak yang pengen, aturan main yang di bawah meja selama ini itu perlu kita naikin secara fair ke atas meja. Ya, berarti kan sekarang yang mau lo bilang bahwa dana partai 1.000 per suara sah per 16 yang di DPR hari ini, misalnya kayak PDIP itu dapat 20 miliaran setahun gitu ya. Itu tuh bukan solusi yang meringankan juga untuk partai politik. Nggak gitu. cukup. Nah untungnya PSI kan dapat di DKI agak gede tuh bro. Satu suara 5.000 apa berapa? Kalau nggak salah ya 5.000. Lebih gede banget. Lebih besar dibanding daerah lain karena menyesuaikan dengan sama APBD-nya. Ya pendapatan sama PAD-nya. PAD dan APBD di daerah masing-masing gitu. Nah berarti ya memang
diskursus mengenai pendanaan politik udah mulai dibicarakan. Pintunya udah dibuka. Orang juga udah mulai fundraising, orang juga udah mulai buka donasi, orang juga udah mulai declare dia didukung siapa. Betul. Gitu kan. Tapi kan proses ini takes time. Nah, tapi mau nggak mau, biar ini makin cepat, ya tetap policy yang paling cepat, Pak. Kebijakan yang paling tepat. Apa policy yang paling ideal untuk dalam pemikiran lu? Gua memposisikan lu sebagai seorang political thinker ya hari ini. Bukan seorang hanya praktisi, tapi juga orang yang punya ideas gitu soal pemilu. Nah, gimana lu ngelihatnya? Idealnya kayak apa sih orang bertarung tuh harusnya? Kalau enaknya kan kita sama-sama punya resource yang sama. Palu sama kuat. Ya udah lu punya strategi aja kan? Iya, punya golok, gua juga punya golok. Ya udah kita adu skill golok aja gitu kan. Kalau gua nggak pakai golok, lu pakai golok, ya gua pasti mati, Bos. Iya kan? Gua pakai golok, lu pakai pistol, mati juga. Iya, mati juga antum kan. Kalau ada sebagian pakai panah kan? Iya. Ya kalau seandainya analoginya begitu, ya udah dibatasin aja senjata yang dipakai itu. Jangan lu punya pistol 6 biji mati orang kan? Iya, jadi kalau gua sih terinspirasi dari klub bola lah ya. Iya, ini ada jadi kita ngomongin Coach Justin bukan karena tempel-tempelan gitu. Karena beberapa di aturan sepak bola yang bikin klub yang gua cintai itu tidak maju ke Liga Eropa waktu itu karena duitnya kelebihan untuk tarung. Oke, jadi duitnya kelebihan dari pemasukannya. Dari pemasukannya. Jadi nggak make sense nih. Nggak make sense gitu kan. Financial fair play. That's the key. Ya, financial fair play. Jadi ketika lo bisa, menurut gue gini lah, kita atur aja limitnya. Batas atas. Ya, bikin rekening baru misalnya kan. Nah, terus nanti dari situ ada deposit, udah nol itu duit, lo masih gerak, berarti lo pakai duit lain, itu misal dibalikin. Ya, kalau duit lo udah habis, lo nggak boleh lagi dong, gitu loh. Ya udah lo gerak aja tanpa biaya gitu. Jadi kita hitung aja, misalnya untuk jadi seorang anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, gubernur, presiden bahkan, itu ada limit biaya kampanyenya. Iya. Kayak di beberapa negara maju termasuk di Amerika gitu. Misalnya gitu. Kalau ada transaksi ilegal lu bisa didis langsung. Kalau sekarang kan cuma batas donasi yang dilaporkan. Di undang-undang kan korporasi 25 per orang 5 miliar gitu kan. Tapi kok dia punya perusahaannya 10 gitu dibagi-bagi aja kan. Ya itu masih ada trik-triknya. Bukan masih ada triknya, gampang ditrikin, enggak perlu sekolah lu untuk ngetrikin kayak gitu. Gua juga tahu. Gitu. Ya lu bikin aja rekening yang banyak. Iya gitu. Nah, kalau seandainya dibatasin Bung Ari gitu, di situ kan kita bisa lihat gitu. Setiap orang punya. Jadi misal lu mau jadi anggota DPR atau mungkin kawan-kawan nih yang di masyarakat total politik misalnya. Udah kebayang gitu. Kalau seandainya gua pengen jadi DPRD tingkat 2, limitnya bertarung cuma 1 miliar. Ya udah. Iya kan? Kalau gua punya 30% aja, gua mungkin bisa bermimpi nih. Iya. Sisanya 70% strategi. Iya. Gitu loh. Ya kalau 1 miliar, 10 miliar ya pasti kalah, Pak. Ini ada orang yang duitnya DPRD udah setara DPR RI kan? Iya, dan matilah lawannya pasti kan. Sorry itu saya gitu, nggak masuk akal. Oh iya, ada orang bilang, oh di DPR kan lo nggak jadi politisi lo kan nggak bisa ngitung BEP. Ya kita nggak lagi ngitung BEP nih, kita nggak lagi dagang di sini. Ini duit habis ini duit habis semua gitu loh, ya. Biar lu memang nanti ketika terpilih lu bisa optimal menjalankan fungsi. Itu dia gitu. Jadinya cawe-cawenya itu udah nggak ada lagi. Iya, ada teman gue nggak mau nyebut nama. Kalau gue nyebut nama nih bahaya juga. Ada yang di DPR RI, ada yang di DPRD di daerah gitu ya. Itu sampai hari ini tuh curhat ke gue, Dok, masih utang bank, Dok. Utang sama orang. Kasihan kan? Waduh, gue masih utang ini nih 1 miliar. Paling benar tuh nggak bertarung kemarin itu. Iya, apalagi COVID kemarin. Ini kan pilkada tuh lebih mengerikan lagi tuh. Udah menang aja pusing, Pak. Voters itu udah kayak pasir isep kan. Diisep semuanya kan. Nah, dan itu yang jadi keprihatinan kita kan. Ya kawan-kawan bisa cek berapa gaji pokoknya. Oke lah, ditambah tunjangan sekalian termasuk gitu. Ini juga untuk eksekutif ya berarti. Iya. Jadi ada limitasi ini, Bos. Dan gua kira ketika kita bikin limitasi itu, yang selama ini di bawah tangan ini jadi di sini. Kelihatan gitu. Oh ya,
berarti dia memaksimalkan 8 miliar dari limit 10 miliar, 2 miliar lagi mungkin strategi gitu. Iya. Ya kan? Jadi atau kalau mau lu tebar juga duit 10 miliar juga enggak apa-apa. Iya, asal jangan menyalahi regulasi yang lain aja. Satu gitu kan. Misalnya ya udahlah nih uang beli cendol atau apapun namanya uang transport gitu. Misalnya kan. Lu kasih satu kabupaten uang transport gitu misalnya kan. Tapi apakah cukup? Kan gitu aja pertanyaannya kan. Yang lain mungkin pakai cara lain. Nah, di situ strategi jadi matters. Iya, betul. Nah, disitulah gue setuju nih. Berarti maksud gue konsultan politik jadi lebih enak hidupnya gitu loh. Konten-konten di Total Politik lebih berkualitas, ngebahas strategi ini bisa maju gitu. Sekarang sih berkualitas banget gitu, tapi masalahnya dari politisinya nih. Itu yang mau gue omongin. Ya, sekarang kan berkualitas banget gitu loh. Hancur juga nih kawan nih bilang kita gak berkualitas. Kan cita-cita kita obrolan politik yang berkualitas. Ya kan? Nah, jadinya bos ketika begitu orang-orang pintar gitu kan mikirin nih, oke, resource kita terbatas nih, ya kan? Wah, kita udah hampir sampai plafon pinjaman nih. Kayak kalau di company kan gitu gamenya. Lo dipinjemin duit sama bank 5M. Gak mungkin dong lo ngabisin sekitar 5,2M. Misalnya duit lo udah habis 6 miliar gitu, lo survei angka lo masih 0, ya udah berhenti aja. Ya lo udah tahu batasnya gitu. Berhenti aja gitu kan. Jadi gak memaksakan diri gitu. Dan disitulah gue kira best talent itu baru bisa masuk dan terpilih. Iya, dan orang juga kita nggak perlu, ya nggak usah ngomong demokrasi murah lah, demokrasi. Demokrasi emang berbiaya. Dan duit 10 miliar pun misalnya DPR RI ya bagi orang kayak gue itu gede banget. Sangat besar sekali. Nggak pernah ada di dalam rekening saya segitu gitu. Tapi 9,9 pernah ya. Tapi rekening perusahaan. Tapi kan gitu ya. Jadi ketika itu bisa disepakati Pak Bung Ari ya, gue kira mungkin itu lebih enak. Ini juga regulasi kayak begini tentunya DPR nggak bisa rumusin, gue nggak yakin. Gue yakin nggak bisa, tapi kalau presiden pengen meninggalkan sejarah yang bagus, legacy ya. Legacy. Ya memang presiden kita legasinya di pembangunan infrastruktur demokrasi ini top. Anda karena pendukung top. Enggak, gue kan udah merasakan nih. Gue yakin presiden punya pikiran sih, tapi melihat realitas politiknya beliau berhitung juga. Jangan-jangan gue golin ini yang malah yang di situ disikat sama partai-partai nanti sama lawan politik gue gitu. Ya mau nggak mau sih ya kita butuh sekitar 300 orang di DPR yang begini. Ya yang ngerti persoalan ini. Yang pengen begini. Ya karena orang ya akhirnya gini Dok, kalau memang ini ini gue sebagai warga negara ngomong ya, nggak diregulasi dengan betul-betul sistemik gitu ya, akhirnya nggak pernah ada pemilu, nggak perlu pemilu gitu loh maksud gue, karena pemilu itu kan filosofinya adalah elite circulation bos. Ketika dominasi sebagian orang begitu kuat dan nggak mungkin di challenge. Karena ya gue bilang tadi, dia DPRD kota punya duit sama kayak DPR RI gitu kan, kan nggak mungkin di challenge gitu. Ya udah nggak ada elite circulation. Ini elite picking aja nih. Iya, ya elite tergantung elite mood aja gitu. Iya, selera. Iya. Pada akhirnya. Ya itu tadi karena kita banyak yang pending ini kan kalah sama yang spending kan gitu. Iya dan mungkin banyak ya yang berpikir begini gitu, tapi gue kira perlu gerakan yang lebih masif aja. Oke. Ya lagi-lagi kita memberikan ajudan, memberikan baju bagus, baju dinas, memberikan gaji kepada pejabat-pejabat kita ini ya untuk itu dan kita paham gitu ya harus mencari orang yang benar-benar paham dengan persoalan ini gitu. Ya, gue kadang-kadang berpikir ya. Ini setengah persoalan bangsa ini ada di sini sih Dok, menurut gue ya. Iya, banyak orang bilang masalah demokrasi banyak. Tapi kalau gue disuruh ngejudge ya, gue pasti beresin ini. Iya. Karena ya ini ibarat apa ya? Kalau udah bisa menemukan masalah utama itu, kan pekerjaan lu sisanya mengeksekusi solusinya. Iya. Ya itu tadi karena perhitungan lain. Kalau misalnya nggak ada perhitungan lain kan enak aja kan. Saya perintahkan kepada Bapak Kemendagri untuk membicarakan revisi undang-undang pemilu bersama DPR gitu kan. Seru banget. Kan udah selesai itu udah.
Seru banget sih kalau Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, ini bagian terakhir ini kita membahas soal kampung halaman Anda. Urang awak. Ya, Anda kemarin sempat ribut-ribut soal pengawal wakil gubernur. Oke. Ya, ini gubernur milenial ini. Aduh. Wakil gubernur. Abang. Ya, padahal kan gubernurnya cuma pakai pengawal Satpol PP gitu. Ya kan? Ini gimana sih maksud gua? Kok kurang banyak gue bilang. Lebih gokil daripada pengawal gubernur gitu loh. Iya sih, gue bingung. Gue sebagai warga Tangsel gue mempertanyakan gitu loh. Nanti ini bukan masalah orang perorangan sih menurut gue, Dok. Kalau ini dibenarkan atau habis duit negara gitu untuk itu. Iya, maksud gue ini ada wali kota di sini juga kayak begitu, nanti ada bupati di mana gitu loh. Camat minta dikawal sama dan Ramil gimana lu? Lu bayangin nggak kalau camat minta tanggung gue bilang, lu bikin aja kantornya kantor pengamanan tuh di depan kantor rumah dinas lu, gue bilang kan. Nanti dia pindahin ke Polres, Kapolsek ke depan rumah dinas wakil gubernur gitu kan. Dan dia cuma wakil sih sebenarnya. Ya maksud gue nggak meremehkan wakil ya, tapi kan gubernur. Aduh, ya kalau gue sih kemarin itu agak tergelitik aja sih. Tergelitik kita ngelihat sampai se-emosional itu. Sampai ada kawan gue bilang gini, Valdo di PSI kehilangan independensi karena dia harus menyerang terus seperti PSI yang lain katanya. Iya, kalau seandainya lu membenarkan berarti apa independensi lu? Maksud gue, ya independensi gue ya itulah ya. Gue senang di sini nih. Ya PAN hebat, PAN bagus. Tapi di sini gue lebih bisa untuk apa namanya? Ya mungkin nggak gampang ya mengerjakan hal-hal kayak gini gitu. Ketika lo ngelihat sesuatu yang menurut lo tuh, ini udah absurd sekali dan gue harus diam, itu kacau sekali sih. Ya. Menurut lo absurd pengamanan? Ya menurut lo aja. Ya. Ini gaya media mainstream. Tapi berarti menurut Anda wakil gubernurnya absurd gitu. Ya menurut lo aja gitu loh. Ya kalau di media lain kan gue gak jawab gitu. Ya jadi muter dulu gitu kan. Kalau di sini kan bodo amat gitu kan. Nah jadinya ini yang gue sesalkan banget sih sebagai contoh ya. Kita happy. Ada wakil gubernur usia masih 30-an. Iya. Sekolahnya bagus, gue lihat gelarnya panjang sekali gitu kan. Kalau kata orang kampung gue sepanjang tali baruk. Tali beruk. Iya kan? Tapi ya kita harapin orang yang jadi tokoh dari milenial ya bertindaklah seperti milenial. Ada gitu. Nama kawasan di belakang namanya, bro. Iya. ASEAN gue lihat. Itu gelar apa? Itu gue nggak pernah lihat. Gue aja yang kurang ngerti, gue aja yang kurang gaul, gue yang kurang. Aduh, kasar banget. Tapi nanti ada di Eropa gue lihat gelar orang Europe gitu kan, di Brazil American gitu, Arctic, Antartik, Middle East gitu kan nanti. Tapi gitu sih, Bung. Waktu itu gue, ya pada akhirnya gue bilang ini nih. Nggak bener sih gue bilang, terlalu berlebihan dan alasan harmonisasi yang dibilang iya untuk, kenapa emang udah beda lambang Garudanya itu ya kantor gubernuran sama angkatan ini gitu loh, sama-sama Garuda Pancasila merah putih apa bedanya Pak gitu loh kan. Dan menjaga hubungan baik antara Pemprov dengan baik apa? Emang Anda ngapain gitu loh? Gue pengen nanya gitu loh. Lu tuh ngapain sih bos gitu loh? Tapi kenapa orang takut mempertanyakan itu menurut lu, Dok? Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, gue banyak kenal teman-teman. Iya ya, padahal di situ kan orang pinternya banyak kan ceritanya kan. Kenapa harus ya kalau kata gue sih. Gue kalau gue jadi orang Sumatera Barat ya udah gue tahu juga Valdo, gue nggak butuh mulut lo gitu. Iya. Gue nggak akan minta tolong ke lu juga gitu kalau gue sebagai orang Sumatera Barat nih. Tapi kenapa itu nggak dibahas gitu? Ya udah menjadi yang penting performanya tercapai katanya kan. Kan nggak menyalahi undang-undang katanya. Iya nggak menyalahi, makanya bikin aja tuh Kapolsek di depan rumahnya nggak menyalahi juga, ya kan? Ya, gue nggak tahu siapa yang terjadi. Sandi negara gitu dipindah situ ya. Itu kurang tuh katanya. Kemkumham nggak ada, gitu kan. Dari Kementerian Agama nggak ada, katanya kan. Kanwil nggak ada tuh, katanya kan. Tapi ya, gue kira sih memang lagi ini sih, lagi shock kali ya.
ada orang baru terpilih yang ini mungkin juga bukan bagian dari mayoritas elit lama terkejut badan. terkejut badan gitu kan, mereka tidak ada yang mendukung gitu tapi tiba-tiba menang. Kok tidak ada yang mendukung, gimana sih lu? Ya maksudnya dalam elit-elit. Oh, di antara grup, elit-elit. Iya kan, elit grup kan mayoritas 3 kandidat lain. FYI ada 4 kandidat, yang menang ini yang dari PKS dan P3. Yang tidak terlalu kuat elit supportnya tapi kuat, di akar rumputnya luar biasa gitu. Mungkin kalau gua lihat responnya sih akar rumput sih pada tetap aja benar gitu loh. Tetap aja benar. PS ini pokoknya salah aja terus gitu ya. Memang Anda suka nyalain orang. Iya, karena dibilang suka nyalain orang, padahal yang gua omong itu yang benar gitu loh ya. Iya, ya Anda ini nyalain orang terus. Iya, pokoknya kalau pemimpin tuh harus dianggap benar semuanya. Waduh, berat kok kayak gitu, Pak. Udah kayak dewa tuh kawan. Leta semua. Aduh. Negara adalah udah bubarin aja kita semua kalau kayak begitu. Tapi ya lagi-lagi sih tapi gue no hard feeling with Bang Audi ya. Dalam artian gue WA dia. Oh lu sempat. Gue WA this is my input chief, gue bilang. Suka nggak suka terserah lu. Dan fair dong ya. Fair dong. Dalam artian gue nggak tusuk belakang gitu loh. Gue kenal beliau, gue tahu dia, gue udah meeting sama dia, gue udah kenal baik lah. Mungkin nggak baik ya, tapi kenal. Gue tahu. Gitu. Waktu beliau berewokan gitu lo sempat. Nggak, gue nggak semuanya juga gue komentarin. Yang dia naik angkot, bawa angkot itu nggak gue komentarin gitu. Gue respect juga lah sama teknik-teknik kampanye yang ya kadang-kadang wididiu ini ya. Wadidaw. Tapi kalau kata Coki. tapi gue ngasih tahu ke dia. Nah, dan dia juga bilang ya ini mungkin teman-teman nggak tahu nih, ini gue ngomongin di sini ya. Gue di Jakarta nyetir sendiri kok, kata dia. Ya kapan-kapan ada waktu ngopi lah katanya. Ya, memang kurang ngopi aja. Mungkin juga ya. Tapi dalam artian menurut gue itu tidak bisa menjadi sebuah pembenaran atas tindakannya. Ya, jadi, ngopi satu hal, tapi diminta kita benarin. Oh nanti dulu. Ya ngopi pun nyampein hal yang sama. Iya, ngopi pun mungkin gue ajar lagi gitu. Udahlah bro, paling gitu kan. Tapi kawan udah kayak Panji dia sekarang. Iya kan? Ya, gue cuma ngomongin di sini nih ya. Udah kayak Panji lo gue lihat. Kalau Panji sampai nangis gue lihat. Iya ya, Panji sampai nangis berkaca-kaca gitu. Gak pernah gue nangis. Gue gak pernah nangis nih kayak gini nih. Aduh, gue cuma cerita di sini. Perjuangannya luar biasa. Respect. Goks. Tapi gitu, maksudnya gue lagi nunggu Panji juga nangis di sini nih. Di channel gue nggak perlu dia nangis. Nggak perlu, karena nangis itu ada variabel lain. Ngapain gue nangis tempat lu? Aduh jahat banget sih kita. Tapi intinya gitu ya, Bung Ari ya. Maksudnya ya itu pesan ke Audi gitu, pesan ke beliau. Ada banyak kan pemimpin muda yang terpilih. Ya mungkin hari ini Bang Audi, besok mungkin nggak tahu, mungkin dari luar Sumbar gitu. Dan orang ya itu ini ya karakteristik negara berkembang ya Do ya, ketika klientelisme itu dan patronase itu begitu kuat mengakar dan menjadi kekuatan dominan, relasi politik dominan di dalam sistem politik. Ya semua serangan konseptual tuh akan bernilai personal semuanya. Itu dia yang bikin kita susah ya. Iya. Padahal kan yang lu omongin itu sebenarnya dampaknya nasional, Dok. Kalau di waktu gua baca komen lu di Facebook ya. Iya, ini penting ini. Maksud gua jangan mana tahu ini juga terjadi di tempat lain. Iya, kita nggak tahu kan. Jadi tempat lain jadi berarti bupati punya pengawal banyak tentara segala macam, ini lebay dong gitu. Lu nggak hanya, menurut gua nih, nggak hanya ngomong ke orang Sumbar tapi ngomong ke seluruh Indonesia bahwa yang seharusnya itu pejabat publik ya perlu mendapatkan pengamanan. Perlu, kita sepakat gitu, tapi jangan berlebihan, ada kepantasan gitu. Bakal dulu dan ya wakil gubernur melebihi gubernur kan nggak pantas gitu. Dalam logika kita dalam yang gue bingung juga gitu. Kenapa gubernurnya nggak ngasih tahu ya? Atau udah ngasih tahu tapi nggak didengerin. Mulai spekulasi, analisis tapi atau lebih konspiratif lagi, atau memang mau menjebak.
Kasihan baru bos. Iya. Baru masih honeymoon. Masa tiba-tiba ini orang pulang ke Makassar. Jangan lah. Oh iya Bang Audi dia usahanya di Makassar. Usaha di Makassar. Iya. Kasihan dong. Habisnya lumayan itu. Iya. Anda ada pelaporan ke PSI dari Enggak, gue ngelihat statement dia menyiapkan uang berapa? Oh iya. Menyiapkan uang berapa? Plus corona. Ya, karena corona naik ya anggarannya. Naik anggarannya. Orang di mana-mana corona ini turun anggarannya. Negara aja potong budget lah. Iya, potong budget. Kali ini pemilu naik budget. Logikanya tuh udah gokil sih. Gokil. Niatnya udah luar biasa. Iya. Dermawan. Ya. Ini lagi-lagi bukan karena benci. Bukan lah. Ya. Gue seneng kok. Kalau gue sih ngelihatnya itu kemarin bukan lu ngomong buat orang Sumbar aja, tapi seluruh Indonesia kalau bagi gue ya. Tapi terserah kalau orang Sumbar nganggapnya PSI suka nyalain. Setidaknya gue udah mengerjakan kewajiban gue. Ya. Sampaikanlah. Selemah-lemahnya iman minimal kita ngomong. Ya. Berdoa. Ya, berdoa selemah-lemahnya bro. Di politik. Ya. Ini ada di politiknya, bukan agama nih konteksnya nih. Iya. Jangan kita nggak ngomong agama. Iya, nggak boleh ngomong agama. Udah kan. Ntar kena lagi gue. Gila Valdo Maldini gila. Emang tapi ini apa ya? Yang kita omong ini udah dari ini kalau kita ekstrak di politik Indonesia itu ya yang kita omongin ya ini bos. Ya ini. Iya kan? Yang lain-lain tuh soal style dan technique aja. Itu tuh variasi-variasi aja. Add-ons aja. Ya, tapi di dalam ilmu sosial gitu, historical sociology misalnya, Dok. Ini yang disebut dengan the origin gitu. Jadi hakikatnya kita selalu mencari yang paling optimal. Origin. Nah, originnya ya ini politik Indonesia. Yang lainnya cuma variasi aja. Yang dinamis tuh variasinya, Dok. Sisanya statis. Iya, sisanya statis. Makanya gue kadang-kadang tuh nggak sepakat politik itu dinamis. Iya, gue pun sama. Karena bagi gue gini-gini aja kok. Iya, relasi sosialnya statis kok. Aktornya itu aja, ya kan? Powernya di situ-situ aja. Iya, makanya PSI salah juga bilang orang nggak boleh berpartai sebelumnya, ya orang politik sedikit. Dulu sebelum saya masuk. Sebenarnya nggak gitu bos. Setelah gue cek nggak ada aturan itu. Nggak ada di ADRT. Nggak ada di ADRT. Itu cuman ya biasa lah gimmick kali ya. Waktu itu. Ya kan itu evaluasi. Ya evaluasi. Ya nggak dua loh variabel nggak bolehnya. Satu nggak boleh di partai lain. Yang kedua usianya di bawah 40 tahun. Ya menurut lo aja gitu. Siapa? Memperkecil segmen Anda. Iya. Betul. Gitu. Dan ya bagi gue politik itu statis. Iya. Yang dinamis itu ya technique dan style. Technique dan style. Ya tapi menurut gue sih penting sih untuk kita terus ngomongin ini ya. At least ya kalau nanti dibuka-buka filenya sama anak cucu kita kan. At least di tahun segini kita ngomongin ini. Ya, nangis dulu dong. Berkaca-kaca nih gue. Kayaknya gue berkaca-kaca nih. Bang Panji. Sorry ya bang. Miss you. Gokil kawan. Love you. Kita gak dapet tiket nih dari dia. Oh ada show lagi dia? Kan Komodo itu mau jalan. Lah dapat lah kita pasti. Tapi ngeri juga COVID bos. Iya sih. Mending kita beli digital downloadnya aja. Iya nanti. Ketawanya juga gitu-gitu aja gue lihat. Jangan sampai Anda kena kasus kerumunan juga Panji. Udah ada korban. Nanti saya datang ke Polda lagi nganterin KFC. Enggak, doi ini plant based kan. Oh, pisang. Sama daun-daun. Daun-daunnya suka toro tuh. Daun-daunnya toro tuh. Apa namanya? Hidroponik. Lucu sih itu. Oke. Itu aja dari kita berdua nih. Selamat Idul Fitri juga kalau seandainya masih Ramadan. Ini nggak tahu naiknya kapan ya. Iya, tapi sampaikan. Ya, selamat Ramadan, selamat Idul Fitri. Ya, dan Anda katanya mau menjadi salah satu speaker juga di Underbo partai Anda katanya. Ternyata ada organisasi sayap sih. Ya, kalau gue di sini happy. Baik-baik saja. Oke, dan tambah gemuk kelihatannya. Iya.
Karena nggak ada pilkada. Kalau ada pilkada gue pasti menderita bentuk. Jangankan pilkada, ada di tikungan ada voting ikut Baldo. Iya nih tahun ini gue belum bertarung ya. Iya, olahraga. Kita harus cari pertarungan nih. Aduh, harus ikut nih. Kalau ada pemilihan kita harus ikut. Ya, kayaknya gue mau bikin channel nanti memfasilitasi lu bertarung gitu. Apa tuh? Kita undang siapa kayak gitu, Coach Justin gitu. Aduh likes. Aduh. Nah, oke, dah.